Izin memperkenalkan diri, nama saya Jupiter Alvito dengan NPM 241201112000. Jadi saya akan mempresentasikan tentang materi, struktur, kontrak, dan perjanjian baku. Sebelumnya terima kasih untuk Bu Siti Nur Hasanah yang telah mengampu dari mata kuliah hukum perikatan. Jadi perjanjian baku itu adalah bentuk pembakuan syarat perjanjian oleh pelaku usaha. Dalam praktiknya, konsumen tidak memiliki posisi tawar yang seimbang karena dihadapkan pada dua pilihan, take it or leave it. Jadi terima atau tolak. Hal itu mencerminkan dominasi pelaku usaha dan lemahnya perlindungan terhadap konsumen. Jadi adapun ciri-ciri perjanjian baku. Yang pertama, bersifat standar atau dibakukan. Yang kedua, isinya ditentukan sepihak oleh pelaku usaha. Yang ketiga, biasanya berbentuk formulir cetak yang sudah siap pakai. Yang keempat, itu seperti contoh polis asuransi, tiket transportasi, kontrak kredit bank. Itu merugikan konsumen karena huruf kecil sulit dibaca dan tidak bisa dinegosiasikan. Terus yang materi ini ada definisi dan pendapat para ahli. Pendapat dari Barus Badrul Zaman. Jadi perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Lalu ada pendapat dari Sultan Remi Sahdeni. Hampir seluruh klausa sudah dibakukan. Pihak lain tidak dapat menundingkan isinya. Lalu ada dari Lenhoff. Terjadi transaksi dilakukan dengan formulir standar secara massal tanpa posisi tawar bagi konsumen. Lalu ada jenis-jenis perjanjian baku. Maryam Darus Barzulaman. Jadi yang pertama adanya perjanjian sepihak yang isinya ditentukan oleh para pihak yang kuat. Terus yang kedua ada perjanjian baku timbal balik. Itu disepakati oleh kedua belah pihak. Terus yang ketiga ada perjanjian baku yang diterapkan pemerintah, misalnya akte jual beli tanah, hak tanggungan. Terus yang keempat ada perjanjian baku notaris atau advokat. Itu dibuat dengan berdasarkan praktik profesi hukum tertentu. Lalu ada klausa baku. Jadi klausa baku itu adalah syarat-syarat dalam perjanjian yang telah ditentukan secara sepihak. Jadi berdasarkan pasal 1 ayat 10 UU Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, klausa baku adalah ketentuan yang disiapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha dan wajib dipatuhi oleh konsumen. Jadi adapun klausa exonerasi atau exemption clause itu ketentuan yang membatasi atau membebaskan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen. Lalu adapun larangan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Jadi pelaku usaha dilarang mencantumkan klausa baku, yaitu yang pertama mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, yang kedua menolak pengembalian uang atau barang, yang ketiga memberikan kekuasaan sepihak kepada pelaku usaha, yang keempat menyulitkan konsumen membaca isi perjanjian, yang kelima mengatur hal-hal sepihak yang merugikan konsumen. Jadi klausa ini yang melanggar batal demi hukum. Adapun sanksi pelanggaran klausa baku dalam pidana itu penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 2 miliar rupiah. Jadi adapun sanksi tambahan seperti ganti rugi kepada konsumen, penghentian kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha. Jadi penegakan dilakukan oleh BPSK dan pengadilan.
klausa baku yang melanggar dapat digugat secara perdata oleh konsumen. Jadi kesimpulannya, perjanjian baku itu memberikan efisiensi ekonomi tetapi berpotensi merugikan konsumen. Jadi hukum perlindungan konsumen itu berfungsi untuk membatasi penggunaan klausa baku yang tidak adil. Lalu yang terakhir itu diperlukan keseimbangan posisi hukum antara pelaku usaha dan konsumen agar mencapai keadilan kontraktual. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.